pasal 4. Tetapi perlu saya tegaskan, selama seorang ahli waris masih di bawah umur, ada orang yang mengawasi dia dan mengurus kepentingan-kepentingannya sampai ia mencapai umur yang ditentukan oleh bapaknya. Ia diperlakukan sama seperti seorang hamba, meskipun sebenarnya ia pemilik dari seluruh harta itu. Begitu juga dengan kita. Selama kita masih belum dewasa, kita diperhamba oleh roh-roh yang menguasai dunia ini. Tetapi pada saatnya yang tepat, Allah mengutus anaknya ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan hukum agama. Dengan demikian, ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama, agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Karena kalian adalah anak-anak Allah, Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati saudara dan hati saya, yaitu roh yang berseru, Bapa, ya Bapakku. Jadi kalian bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Dahulu kalian tidak mengenal Allah. Itu sebabnya kalian menjadi hamba dari kuasa-kuasa yang dianggap sebagai ilah, tetapi sebenarnya bukan Allah sama sekali. Tetapi sekarang kalian mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, Allah mengenal kalian. Nah, mengapa kalian mau kembali lagi kepada roh-roh dunia ini yang lemah dan miskin? Mengapa kalian mau diperhamba lagi oleh roh-roh itu? Kalian merayakan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan tahun-tahun tertentu. Saya khawatir jangan-jangan jerih payah saya untuk kalian sia-sia saja. Saudara-saudara, saya mohon dengan sangat supaya kalian menjadi seperti saya, karena saya juga sudah menjadi seperti kalian. Kalian tidak melakukan sesuatu pun yang salah terhadap saya. Kalian tentu masih ingat apa yang menyebabkan saya pada mulanya memberitakan kabar baik itu kepadamu. Sebabnya ialah karena saya jatuh sakit. Pada waktu itu kalian tidak merasa jijik terhadap saya, meskipun keadaan badan saya merupakan cobaan yang besar bagimu. Kalian malah menerima saya seperti menerima malaikat Allah, atau seperti menerima Kristus Yesus sendiri. Kalian bahagia sekali pada waktu itu. Tetapi sekarang, di manakah kebahagiaan itu? Saya tahu bahwa pada waktu itu kalian rela mencukil matamu sendiri untuk memberikannya kepada saya, kalau itu dapat dilakukan. Apakah kalian sekarang sudah menganggap saya sebagai musuh karena saya menyatakan yang benar kepadamu? Orang-orang yang lain itu dengan penuh semangat mencari kalian. Tetapi maksud-maksud mereka tidak baik. Mereka hanya ingin memutuskan hubunganmu dengan kami, supaya kalian mengikuti mereka dengan penuh semangat. Memang baik untuk bersemangat dalam hal-hal yang baik. Asal selalu demikian dan jangan hanya kalau saya berada bersama-sama dengan kalian. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Saya rindu sekali berada di tengah-tengah kalian sekarang, supaya saya dapat berbicara kepadamu dengan suara yang lain, karena saya sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi dengan kalian. Saudara-saudara yang mau hidup di bawah kekuasaan hukum-hukum agama, coba dengarkan saya. Saya akan memberitahukan kepadamu apa yang sebenarnya tertulis dalam kitab hukum Musa. Di situ tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak. Ibu dari anak yang satu adalah seorang hamba,
dan ibu dari anak yang lainnya itu adalah seorang yang bebas. Anak dari wanita yang menjadi hamba lahir biasa karena kemauan manusia, tetapi anak dari wanita yang bebas lahir karena dijanjikan Allah. Ini dapat dipakai sebagai kiasan. Dua orang wanita itu adalah ibarat dua perjanjian. Yang satunya berasal dari Gunung Sinai, itulah Hagar. Anak-anaknya dilahirkan sebagai hamba. Jadi, Hagar itulah Gunung Sinai di negeri Arab. Ia melambangkan kota Yerusalem dengan seluruh penduduknya yang sekarang ini sudah menjadi hamba. Tetapi Yerusalem yang di surga itu adalah Yerusalem yang bebas, dan ialah ibu kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, "Bergembiralah engkau, hai wanita mandul, yang tidak pernah melahirkan. Bersukarialah dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah merasakan sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mendapat lebih banyak anak daripada wanita yang hidup dengan suaminya." Saudara-saudara, kalian sendiri adalah anak-anak Allah yang dilahirkan karena janji Allah. Kalian sama seperti Ishak. Pada waktu itu anak yang lahir menurut kemauan manusia menganiaya anak yang dilahirkan karena kemauan roh Allah. Begitu juga sekarang. Tetapi apakah yang tertulis dalam Alkitab? Di situ tertulis begini, "Usirlah hamba wanita itu bersama anaknya, sebab anak dari hamba wanita itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak dari wanita bebas itu." Jadi saudara-saudara, kita ini bukannya anak-anak dari seorang hamba wanita. Kita adalah anak-anak dari wanita bebas.